Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama saya Izzuddin di podcast Dakwah Islami Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni komitmen seorang muslim terhadap Islam. Dan untuk membahas tema pada hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Blitar, Ibu Dr. Enda Nurul Hidayati, yang mana telah hadir bersama kami pada hari ini. Mari Sobat Sehat kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang hari ini, Ibu. Sehat nih, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, perlu kita ketahui kita sebagai umat muslim yang mana telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti telah mampu atau telah sanggup untuk melaksanakan segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersama-sama membahas tema ini bersama narasumber kita hari ini. Ibu, jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, sebagai seorang muslim pasti untuk menjadi seorang muslim pasti mengikrarkan diri dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana pasti akan terikat dengan satu syariat ngaten berupa ibadah dan lain-lain. Kemudian kalau menilik soal komitmen ngaten itu pasti akan timbul pertanyaan. Jadi bagaimana cara mendefinisikan komitmen seorang muslim terhadap Islam? Apakah itu hanya soal ibadah saja atau bagaimana, Ibu? Iya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa seseorang yang sudah berikrar, bersyahadat, berarti dia sudah meyakini yang pertama Allah sebagai Tuhannya, dan yang kedua mengakui, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan utusannya. Oleh karena itu, maka dari komitmen ini seseorang siapapun dia, apapun profesinya, apapun dia mempunyai keterikatan, dia mempunyai tanggung jawab. Seseorang yang sudah berikrar, karena di dalam Islam kita tahu tidak ada paksaan untuk menjadi seorang muslim, la ikraha fiddin. Ya, tetapi kalau dia sudah berikrar masuk Islam, maka tidak ada pilihan lain, dia harus berislam secara kafah. Di surat Al-Baqarah 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton inna syaitona aduwwum mubin. Jadi jelas bahwa seorang muslim ketika dia sudah berikrar menjadi seorang muslim, maka dia harus kemudian punya tanggung jawab. Paling tidak kalau kita menilik dari surat Al-Asr ayat 1-3 ada 5 komitmen sebagai seorang muslim. Yang pertama, kalau dia sudah mengimani Islam, maka kewajiban berikutnya dia harus mengamalkan Islam. Tapi di dalam Islam, mengilmui itu didahulukan daripada mengamalkan. Maka tanggung jawab kedua setelah dia mengimani Islam adalah harus mengilmui Islam. Kemudian setelah dia mengilmui Islam, dia punya kewajiban untuk mengamalkan Islam. Kalau dia sudah mengamalkan Islam, tidak berhenti sampai di situ. Ada tanggung jawab berikutnya, dia harus mendakwakan Islam, menyampaikan Islam itu, kebaikan Islam itu kepada orang lain. Dan yang terakhir tentunya ada tantangan, ada hambatan, maka dia harus sabar dalam berislam. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, yang saya simpulkan itu ada mendakwahkan dan juga mengilmui kemudian mendakwahkan. Artinya ibadah yang komitmen ini bukan hanya ibadah terhadap diri sendiri, tapi juga ibadah sosial juga. Gitu. Oke. Ketika kita membahas dakwah ini, Bu, jadi ketika kita sudah ke ranah setelah kita mengimani, kemudian kita mengilmui. Nah, ini kira-kira tantangan apa? Ini kan pasti Bu, banyak sekali problem-problem yang mana masa-masa sekarang itu banyak sekali, mohon maaf, kerusakan, pergeseran moral. Kira-kira untuk mempertahankan komitmen tersebut ini bagaimana Iya, betul. Apalagi kalau yang akhir-akhir ini ramai, kemarin saya kebetulan di MUI juga ada
Fatwa MUI Jawa Timur ya nomor 1 2025 itu tentang sonor. Nah, bulan Agustus. Nah, ini bagaimana peran kita sebagai seorang muslim ini penting sekali ya. Jadi itu juga dakwah sosial. Jadi intinya kan kita itu sebagai seorang muslim monggo ada hak asasi, ada hak dan kewajiban ya. Jadi bagaimana berkarya, berseni itu monggo dipersilahkan, tetapi jangan sampai karya atau seni kita itu kemudian mengganggu hak asasi orang lain. Nah, jadi termasuk itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya silahkan mau berkreasi. Islam juga tidak melarang ya untuk seni, ada seni di dalam Islam ya. Jadi tanpa seni hidup itu tidak indah gitu ya. Dengan seni hidup menjadi indah, tapi bukan berarti kemudian makanya bagaimana kita kemudian mengedukasi masyarakat, bagaimana kemudian tidak sampai kemudian merugikan orang lain. Jadi memang Islam itu tidak mengekang begitu gitu. Betul. Tapi selama apa yang kita lakukan, apa yang kita mungkin ada kreativitas atau ide-ide itu selama tidak keluar dari koridor. Betul. Iya. Jadi kira-kira apakah ketika kita di masyarakat nih Bung, kita kan masuk ke lingkungan begitu. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, mungkin kalau di kerja ada lingkungan kerja gitu. Nah, kira-kira lingkungan kerja ini berpengaruh apa pembuatan dalam mempertahankan komitmen kita sebagai seorang muslim. Betul. Tantangan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Tadi saya katakan di 208 Al-Baqarah tadi, inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi perlakukan setan sebagai musuh, jangan perlakukan setan sebagai teman. Jadi musuh kita itu siapa? Setan, bukan teman kita, bukan tetangga kita, bukan suami kita, kayak gitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian ini tantangan itu bisa yang pertama dari dalam, bisa dari luar ya. Setan itu wujudnya juga macam-macam, minal jinnati wan nas. Ada setan dasi itu, ada setan yang tidak kelihatan ya kan gitu ya. Terus kemudian tantangannya sekarang yang berat, pindah pipih juga jadi setan. Iya, jadi sekarang tantangan apa yang dihadapi dalam kita mengimplementasikan komitmen sebagai seorang muslim banyak sekali ya. Jadi sekarang kemajuan teknologi ini, kemudian juga waktu. Nah, jadi kita kalau tadi kewajiban kita juga mengilmui Islam, ini kadang-kadang saking sibuknya kita tidak sempat kita sampai belajar tentang Islam. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi tantangan itu? Ya tentunya dengan kehidupan modern yang semua serba cepat, semuanya serba teknologi ini, kita juga harus menyempatkan waktu kita juga untuk selalu menyisihkan waktu untuk menambah kualitas diri kita agar kita menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah. Jadi menuntut ilmu itu wajib, karena itu sampai Nabi menegaskan tolabul ilmi faridatun minal muslim wal muslimat. Jadi wajib. Jadi karena itu harus kita sempatkan. Jadi karena itu kalau saya mengadakan kajian di rumah itu dalam rangka seperti apa? Belajar untuk diri saya sendiri. Nah, jadi untuk apa kalau kita nggak sempatkan? Waktu kita itu sama sehari 24 jam. Tapi ada yang sempat, ada yang enggak. Nah, kata kuncinya bagaimana kita mengatur yang 24 jam. Ini jangan sampai tahu-tahu waktu kita limit, umur kita udah habis tanpa kita banyak berbuat untuk Islam. Nah, ini jadi bagaimana kita memanage waktu kita sehingga komitmen itu kita mengatur. Kalau tadi dikatakan lingkungan apa berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi kadang tekanan sosial itu juga berpengaruh. Makanya bagaimana kata kuncinya agar kita tidak stres ya kita pilih lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung. Karena kan teman itu pengaruhnya luar biasa. Ya, kalau bisa kita tidak hanya menjadi teman di dunia, tapi sampai nanti di jannahnya Allah. Nah, kan teman-teman sampai dibawa ke sana. Jadi karena itu kan tombuatnya nek limo. Salah satu apa wong kang solo mulai ini loh. Perlu kita membuat komunitas. Makanya saya menciptakan komunitas kalau di lingkungan saya. Saya adakan pengajian. Untuk apa? Membangun komunitas. Jadi untuk membangun ini alhamdulillah. Jadi dari yang kecil ini akhirnya ibu getok tular ke sana kan. Kalau dalam Muhammadiyah itu ada isinya GJDJ, Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mengajak tidak hanya orang person, tetapi bagaimana kita jamaah, kita ajak. Dan mungkin mindsetnya orang-orang yang salah itu
kalau ingin menuntut ilmu atau mengadakan majelis ilmu itu nunggu luang. Kalau nunggu luang tidak disempatkan, tidak luang. Terus kemudian komitmen kita terhadap Al-Quran. Jadi harus disempatkan. Al-Quran itu kan dari bahasa Qoro'a, ya, jadi Quran bacaan. Ya harus kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran bagi seorang Muslim. Jadi berapa menit, berapa lembar itu harus menjadi bacaan wajib kita. Itu yang mungkin akan memperkuat kita di dalam rangka melaksanakan dakwah tadi. Nah, ya. Oke, ini menarik sekali ya, Sobat Sehat. Jadi ada pertanyaan terakhir ini, Bu. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana caranya, kemudian tantangan, cara menghadapi tantangan, bahkan lingkungan itu sangat berpengaruh begitu, ya. Sekarang dengan tuntutan masa modern seperti ini, yang mana terkadang ketika kita dituntut untuk bekerja terus, kemudian mengikuti teknologi terus, kadang-kadang Islamnya ini tertinggal. Seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana cara kita menyeimbangkan antara komitmen kita kepada agama Islam dan tantangan hidup modern ini, Bu? Kira-kira bagaimana? Ya itu, jadi istilahnya bagaimana modernisasi Islam. Nah, ini Islam itu kan bukan ajaran yang ketinggalan, ya. Jadi Islam, jadi ya bagaimana kita bisa jadi mewujudkan atau mengejawantakan Islam itu dalam kehidupan yang modern sekarang. Katakan misalnya trennya sekarang baju muslim, ya bagaimana kita menampilkan baju muslim yang syar'i, nggak ketinggalan zaman. Sekarang apa eranya? Nah, kalau eranya teknologi, lah bagaimana kita mengisi di HP itu mungkin ketika dengan buat status, dengan apa itu yang isi dakwah Islam. Nah, jadi bisa kita apapun sekarang zaman modern itu. Jadi bagaimana kita bijak mensikapi ini. Jadi Islam tetap bisa disampaikan. Jadi karena itu kenapa Allah kemudian menurunkan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Berarti ternyata kehebatan Al-Quran itu akan sampai nanti hari kiamat. Nah ini ya, jadi karena itu ini luar biasa, jadi tetap bisa ditampilkan. Jadi dalam kehidupan yang modern ini, mungkin jadi apapun dalam bentuk apapun. Mungkin itu juga salah satu alasan Muhammadiyah membangun Aum juga, ya, Bu. Jadi salah satunya juga membantu masyarakat secara kesehatan bisa, pendidikan bisa, tapi menjadi ladang dakwah juga. Betul. Jadi sebetulnya kan semua amal usaha di dalam Muhammadiyah, dalam Islam itu adalah untuk apa? Ujung tombaknya adalah gerakan dakwah. Iya, jadi intinya Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Jadi bagaimana kita membawakan dakwah itu dalam seluruh lini kehidupan masyarakat. Nah ini, jadi karena itu mungkin di bidang sosial ada panti asuhan, di bidang kesehatan ada rumah sakit. Dan rumah sakit kita tentunya harus berbeda, punya ciri. Makanya kalau di sini ada tulisan layananku adalah ibadahku, ibadah kan. Nah, jadi ibadah kan tidak hanya sholat, puasa, zakat. Layananku adalah ibadahku. Kalau dokter mau nyuntik Bismillahirrahmanirrahim, mungkin diberi advis dulu pasien. Nah, jadi ini kan diberi motivasi dulu. Ini saya hanya ikhtiar ya, Bu. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dakwah sudah. Dakwah nggak harus lewat ini. Pasien kemudian ketika seorang para medis, pelayan yang di depan itu semua memberikan pelayanan dengan 3S, misalnya sapa, senyum, salam, itu kan sudah dakwah juga. Karena ada hak seorang muslim dan muslim memberikan salam, assalamualaikum. Nah itu kan sudah menyapa, itu juga sudah dakwah. Nah jadi luar biasa ya pengertian dakwah itu, kalau mau kupas itu luar biasa. Dan itu bisa di semua aspek di kehidupan modern, masuk semua, apapun. Masya Allah. Iya. Menarik sekali ya Sobat Sehat, dalam bahasan kita kali ini ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk tetap melaksanakan komitmen kita sebagai seorang muslim untuk tetap teguh menjalankan agama Islam. Dan Sobat Sehat, mungkin begini, Bu, sebelum kita tutup, mungkin ada kata penutup dari panjenengan. Iya, baik. Jadi kata kuncinya adalah sebagai seorang muslim kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ya, karena apa? Islam itu adalah agama yang luar biasa, agama yang lengkap, agama yang kitabnya saja akan tetap terjaga keorisinalnya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Allah sendiri yang menurut Al-Quran, Allah yang akan menjaga nanti sampai hari kiamat. Jadi nggak ada alasan kita nggak bangga sebagai seorang muslim, ya. Nah karena itu kebanggaan kita monggo kita wujudkan dengan terus
mengimani Islam, meningkatkan keimanan kita, karena iman itu bisa labil, bisa tambah, bisa berubah, bahkan bisa hilang. Nah, karena itu terus diopeni, diuri-uri, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati ya tidak membawa Islam, ini rugi kita. Nah ini ya, jadi karena itu setelah kita bangga jadi seorang muslim, yuk kita menjadi pejuang Islam, mendakwahkan Islam, dan itu yang akan menjadi bekal kita nanti kita menghadap Allah. Ya, kita bangga, mudah-mudahan kita juga akan membuat Allah bangga dengan kita. Amin. Nah ini ya, sehingga itu akan menjadi bekal kita, bahagia kita tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Guru atas nasihatnya yang luar biasa, dan juga terima kasih atas kehadirannya di atas kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Sobat Sehat Masyarakat Islam Aminah, demikian podcast dakwah Islam kali ini. Sebelum kami tutup, kami akan informasikan kepada sobat sehat sekalian bahwasanya Rumah Sakit Islam Aminah adalah rumah sakit umum yang membuka beberapa layanan poliklinik, yakni layanan poli anak, poli kandungan, poli paru, poli mata, poli jantung, poli THT, poli gigi, poli tubuh kembang, poli kulit dan kelamin, poli syaraf, poli dalam, poli ortopedi, poli bedah, poli rehab medik, poli gizi, dan poli KIA. Bagi sobat sehat yang ingin mendapatkan layanan poli dan layanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Aminah, silakan langsung datang ke Jalan Kenari nomor 54 Kota Blitar. Saya Izudin pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.